Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Kaunia Belia. Saya dari kelas MA 21 Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengantar perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu merupakan kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud yaitu bisa jadi antar perorangan dengan orang lain, individu dengan individu. Yang kedua, antar individu dengan pemerintah. Yang ketiga, antar negara dengan negara. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit. Kerumitan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas negara. Yang kedua, barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lain melalui bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. Yang ketiga, antara satu negara dengan negara lain terdapat perbedaan, misalnya dalam bahasa, mata uang, atau timbangan, dan hukum-hukum perdagangan lainnya. Adapun manfaat perdagangan internasional, yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi negara sendiri. Misal Indonesia tidak memproduksi mie yang ada di Korea, itu mie kayak ramen dan lain-lain. Lalu Korea mengirim mie tersebut ke Indonesia. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan produksi negara lain, tetapi ada kalanya lebih baik negara mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Contohnya Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan untuk memproduksi, tetapi Jepang dapat memproduksi lebih baik, lebih efisien dari Amerika Serikat. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya dengan maksimal karena mereka khawatir akan kelebihan produksi dan mengakibatkan turunnya harga produk yang mereka produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan itu ke negara lain. Yang keempat, ada transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan satu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Selanjutnya ada akibat perdagangan internasional. Yang pertama, tukar-menukar barang dan jasa antar negara. Yang kedua, pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara. Yang ketiga, ada pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adapun alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional, yang pertama, revolusi informasi dan transportasi, ditandai dengan berkembangnya era reformasi, informasi, teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan informasi di masa sekarang, penggunaan satelit, serta digitalisasi pemrosesan data, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek. Bisa dari sumber daya alam, manusia, teknologi, dan semuanya itu berdampak pada ketergantungan antar negara yang satu dengan negara lainnya. Yang ketiga, ada liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Yang keempat, ada asas keunggulan
komparatif. Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain, menyebabkan negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Yang kelima ada kebutuhan devisa. Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan devisa, yang dalam memenuhi segala kebutuhannya di setiap negara itu harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan. Salah satu sumber devisa yaitu pemasukan dari perdagangan internasional. Yang keenam, adanya perbedaan selera. Perbedaan selera akan memungkinkan suatu negara melakukan perdagangan. Misal negara X dan Y itu sama-sama menghasilkan daging sapi dan daging ayam dengan jumlah yang dapat dikatakan hampir sama. Tapi penduduk negara X tidak menyukai daging sapi dan penduduk negara Y tidak menyukai daging ayam. Maka terjadi ekspor yang saling menguntungkan di antara kedua negara tersebut. Dengan cara negara X mengimpor daging ayam dan mengekspor daging sapi. Sebaliknya negara Y mengimpor daging sapi dan mengekspor daging ayam. Yang ketujuh, adanya keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misal, negara X yang memiliki iklim tropis bersosialisasi dengan memproduksi pisang dan kopi untuk ditukarkan dengan barang dan jasa dari negara lain. Yang kedelapan, ada perbedaan kebudayaan dan gaya hidup. Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup di masing-masing negara itu dapat mendorong terjadinya perdagangan antar negara, misalnya barang-barang seni atau kerajinan yang dihasilkan oleh suatu negara, misal negara Indonesia, sangat diwarnai oleh kebudayaan dan gaya hidup masyarakat di negara yang bersangkutan. Jadi tiap negara mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Contoh perdagangan internasional yang pertama ada ekspor. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Kebalikan ekspor yaitu impor. Contoh ekspor yaitu ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Ada dua cara untuk melakukan ekspor. Yang pertama ekspor biasa dan yang kedua ekspor tanpa LC. Perbedaan dari keduanya terletak di penggunaan letter of credit sebagai alat pembayaran. Ekspor biasa itu penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditujukan ke pembeli menggunakan LC. Sementara ekspor tanpa LC bisa terjadi jika mendapatkan izin dari Departemen Perdagangan, mendapatkan izin khusus. Tujuan ekspor yang pertama, membuka pasar baru di luar negeri. Yang kedua, memperoleh harga jual yang tinggi. Yang ketiga, mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri. Yang keempat, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Yang kelima, menjaga kestabilan valuta asing. Manfaat ekspor yang pertama, memperluas pasar bagi Indonesia. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, memperluas devisa negara. Yang kedua ini, impor. Impor itu kegiatan membeli barang dari luar negeri. Kalau ekspor itu menjual barang ke luar negeri. Kalau impor membeli, ekspor menjual. Impor ini kebalikan dari ekspor. Artinya jika Amerika Serikat membeli kelapa sawit dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor kelapa sawit. Yang ketiga ada barter, merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai satu barang, berapa harganya misalnya, untuk kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dan disepakati. Contohnya, Indonesia menukar pesawat dengan beras ketan Thailand dan Pepsi ditukar dengan kapal perang Uni Soviet. Yang keempat ada konsinyasi. Itu transaksi dengan sistem menitipkan barang, disebut dengan konsinyasi. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual atau dititipkan di pasar internasional itu
waktu menunggu adanya pembeli. Penjualnya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Contoh, Business Action Figure. Saat ini bisnis tersebut hanya dikuasai oleh 5 perusahaan berbeda, yaitu Mattel, Namco Bandai, Lego, Hasbro, dan Jakks Pacific. Tidak semua mainan ini bisa ditemukan di Indonesia, sehingga para kolektor harus mencarinya hingga ke luar negeri. Yang kelima ada package deal, yaitu kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu. Yang keenam ada border crossing, yaitu perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini untuk memudahkan penduduk yang berada di negara pembatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.